Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rio Ananda Nugraha. Nama saya Arya Bakti Rahmanda. Nama saya Hanafi Taufik Rahman. Baik, materi yang pertama, profil profesi pengembang perangkat lunak dan JIM. Pada dasarnya, profesi yang berkembang dalam bidang perkembangan perangkat lunak dan JIM memiliki kesamaan, yaitu ada beberapa SDM yang mengatur bidang manajemen, perencanaan, dan pemrograman dan testing. Berikut adalah profil profesi perkembangan perangkat lunak dan JIM. Yang pertama, manajemen perusahaan startup. Perusahaan rintisan startup adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Dilansir dari Wikipedia 2019. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Namun bisnis startup ini lebih identik dengan perusahaan yang berbau teknologi, web, internet, dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Provinsi terhadap perencanaan perangkat lunak dan game. 1. Sistem analis. Sistem analis adalah personil tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk melakukan analis terhadap sebuah sistem, memilih alternatif pemecahan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan komputer. Tenaga ahli sistem analis memiliki peran penting dalam pembangunan sistem informasi, yang memberi ide dan saran untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis, membantu perancangan proses bisnis baru yang didukung oleh teknologi informasi, merancang sistem informasi baru, dan menjamin bahwa semua sistem informasi dapat dilakukan maintenance atau perawatan. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab sistem analis dalam proyek. Pertama, membangun perangkat lunak, menjalankan sistem perangkat lunak acuan kerja ke dalam konsep metodologi. Bertanggung jawab dalam hal-hal teknis yang berkaitan dengan pekerjaan secara keseluruhan seperti pelapor, pelaksanaan survei, pengembangan aplikasi, instalis, dan pelatihan. Lalu melakukan perencanaan sistem dan desain aplikasi hasil dari tahapan survei, kebutuhan dokumen analis. 2. Data analis. Data analis merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan berbagai jenis data. Secara umum, data analis akan bertanggung jawab untuk mengelola data, mengembangkan pelaporan, dan mengatasi masalah terkait data. Selain itu, data analis juga berperan untuk menciptakan visualisasi data agar dapat dimengerti oleh orang. 3. Game designer. Game designer termasuk profesi dalam produktif stage perencanaan, yang berarti game designer bekerja sebelum artis dan programmer. Game designer adalah seorang yang bertugas untuk membuat alur cerita atau blueprint dari sebuah game yang akan dibuat. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat daya analis dan logika berpikir dalam permainan untuk mengembalikan keputusan sebaik mungkin, sehingga pekerjaan artis dan programmer akan lebih terarah dalam mengembangkan sebuah game. Berikut ini beberapa tugas yang perlu dikerjakan oleh desainer. 1. Membuat mock-up game yang merupakan gambar kasar atau sketsa yang menggambarkan game seperti apa yang dibuat. 2. Membuat storyboard, yaitu gambar berurutan yang menunjukkan level dari tiap game yang menggambarkan adegan-adegan tiap kejadian yang berbeda-beda. 3. Menentukan genre, menjelaskan jenis apakah yang akan digunakan pada game tersebut. Lalu gameplay, mendeskripsikan apa yang akan player lakukan di dalam game. 4. Fitur, bagian ini menampilkan kumpulan nilai jual utama dari game tersebut yang dapat membantu mengidentifikasi kemampuan dari game tersebut. Setting, mendeskripsikan dunia game termasuk konsep ART yang akan digunakan. Jika game ini kuat di story-nya, maka ditambahkan fitur yang mengaruhi jalan cerita. Akan dijelaskan untuk device apabila akan dibuat, apakah untuk PC, konsol, mobile, handless, dan lain-lain. Yang terakhir, profesi tahap implementasi pada perangkat lunak dan JIM. Yang pertama, UI designer.
UI designer merupakan sebutan untuk orang-orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar, dan lain-lain. UI designer bertugas untuk mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, dan juga tulisan. Yang kedua, UX designer. UX designer merupakan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi maupun pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapatkan oleh pengguna. UX designer bertanggung jawab untuk kepuasan pengguna dan pengalaman yang lebih baik. Yang ketiga, game artist. Menurut Dwi Perdana dan kawan-kawan, tahun 2012, game artist berperan membuat semua aspek visual dari game, mulai dari karakter, background, sampai menu dan antarmuka atau UI. Yang selanjutnya, game artist bertanggung jawab agar game terlihat menarik. Terdapat dua macam bentuk visualisasi yang sering dipakai dalam pengembangan sebuah game, yaitu visualisasi berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang keempat, front-end developer. Front-end developer merupakan tugas untuk merancang antarmuka tampilan sebuah website. Tampilan sidebar, header, menu navigasi, dan footer adalah hasil pekerjaan dari front-end. Yang kelima, back-end developer. Back-end developer bertugas memberikan aksi untuk melakukan sesuatu dari sebuah web, mengisi formulir, dan juga menekan tombol kirim merupakan hasil pekerjaan dari back-end. Full stack developer. Full stack developer memiliki kemampuan dari dua yang tadi, yaitu front end dan back end. Selanjutnya atau yang terakhir, software engineer. Seseorang yang berperan dalam penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak, melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.